Shalom, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101, bait 1 dan 3. Ibadah Hari Raya Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing bagi kita di Natal ini terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lahir Raja mulia, damai
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika ia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sama paduan suara sorgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kitab Mazmur 97 ayat yang ke-1 sampai dengan 12 dengan perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepas mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit dari orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami puji di dalam Yesus Kristus, Putra Natal yang kudus, yang hadir dalam dunia ini, membawa terang dan damai. Pada saat ini, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini melimpahkan sukacita dalam hati kami, di tengah-tengah sukacita Natal yang kami rasakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.'
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara melalui ibadah online kali ini. Ibadah yang istimewa tentunya bagi kita semua, karena sukacita Natal tetap kita rasakan meski di tengah-tengah suasana yang berbeda dari Natal di tahun-tahun yang sudah lalu. Kita masih berada di tengah-tengah pandemi mendunia, namun kita tetap merasakan sukacita Natal yang juga mendunia. Bisalah kita katakan beginilah salah satu Natal di hati itu. Tetap merasakan sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita dan kebahagiaan juga merasuki perasaan para gembala yang diceritakan dalam nas kita pada hari ini. Di mana gembala yang diceritakan dalam nas ini adalah gembala sekelompok manusia yang berstatus sosial rendah sekali. Kaum yang tidak pernah diperhitungkan, saudara-saudara. Namun pada malam itu justru terang Allah menerangi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah datang bukan untuk golongan tertentu saja, melainkan juga segala kaum bangsa dengan status sosial apapun. Nah, saudara-saudara, Lukas mencatat sikap terpuji dari para gembala yang perlu untuk kita teladani dalam menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat manusia. Pertama, berjumpa dengan Juru Selamat. Sesungguhnya saudara-saudara, kebahagiaan Natal itu bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan Natal yang penuh dengan kegemerlapan, melainkan sebuah perjumpaan dengan Juru Selamat secara pribadi. Terang dari dunia hanya mampu memberikan kebahagiaan yang semu, tetapi terang dari sorga akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Lihatlah para gembala, saudara-saudara. Mereka pergi ke Bethlehem bukan sekedar untuk mencari hiburan, bukan sekedar untuk berpesta pora, bukan untuk merasakan gemerlapnya sebuah suasana pesta. Tetapi saudara-saudara, mereka mencari sang penghibur. Mereka datang bukan sekedar karena faktor tuntutan keagamaan atau rutinitas tahunan saja, di mana kalau Natal mereka pergi, kalau Natal mereka beribadah, kalau Natal mereka berpesta, kalau Natal mereka bersukacita dan bahagia. Tidak, bukan rutinitas tahunan. Tetapi saudara-saudara, terang dari sorga itu ada sebagai sebuah ketaatan diri mereka untuk merespon panggilan Allah. Itu mereka lakukan. Mereka lakukan itu untuk merespon panggilan Allah dengan ketaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi ini membuat Natal kita berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Tidak ada pesta perayaan yang meriah. Tidak ada panitia yang terlampau sibuk dengan urusan persiapan Natal ini dan itu. Tidak ada pesta yang dipenuhi dengan dekorasi warna-warni cemerlang. Dan kita mungkin tidak dapat pergi ke gereja untuk sekedar beribadah bersama-sama, melainkan hanya berkumpul bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, apalah arti semuanya itu? Karena semua akan sirna dan iya, kita merasakan sukacita dan kebahagiaan, namun bukanlah kebahagiaan yang sejati.
Sebab kebahagiaan sejati itu datang ketika kita memaknai Natal itu sebagai perjumpaan kita dengan Sang Juru Selamat yang hadir dalam dunia ini sebagai terangnya yang abadi atau kekal, menyinari kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana para gembala menyikapi kelahiran Yesus Sang Juru Selamat manusia, yaitu dengan bersaksi tentang Juru Selamat. Dapat kita lihat pada ayat 17 dan ayat yang ke-18. Saudara-saudara, kebahagiaan Natal yang didapatkan oleh para gembala itu tidak hanya mereka nikmati sendiri, tetapi justru kebahagiaan yang mereka rasakan itu mendorong diri mereka untuk memberitahukan kepada banyak orang tentang apa yang telah terjadi. Natal adalah saat di mana Tuhan menginginkan kita untuk bersaksi kepada yang lainnya tentang perbuatan Tuhan atas umatnya, atas diri kita, hidup kita, keluarga kita. Pastinya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersaksi bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah datang ke dunia, lahir sebagai manusia untuk menebus dosa umatnya. Itu yang kedua, Natal mendorong kita untuk bersaksi tentang Juru Selamat. Ketiga atau yang terakhir, bagaimana para gembala dapat tetap merasakan kebahagiaan, yaitu bernyanyi bagi Juru Selamat. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-20. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu para gembala tidak membawa gitar ketika mereka pergi ke Bethlehem. Dan di sana pastinya juga tidak ada organ gereja, apalagi alat band lengkap untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi nyanyian para gembala tidak tergantung pada alat musik atau jenis musiknya, tetapi sukacita sorga yang ada di dalam hati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sekarang ini memerlukan nyanyian surgawi yang mampu mengalahkan kekuatan nyanyian duniawi yang seringkali menyesatkan. Buktikan apa yang saya katakan, saudara-saudara. Cobalah saudara nyanyikan satu saja lagu duniawi. Kemudian setelah itu nyanyikan satu saja lagu sorgawi. Mana lebih damai hatimu? Mana lebih sukacita dan bahagia hatimu, menyanyikan lagu surgawikah atau menyanyikan lagu duniawikah? Saudara-saudara, mari pulihkan atmosfer dunia ini dengan nyanyian sorgawi. Maka rasakan sukacitanya. Selamat Natal, Natal di hati, sukacita dan kebahagiaan tetap ada di hati dalam keadaan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin. Mari kita bersafaat, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, tiada terkira sukacita dan kebahagiaan kami pada saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh merasakan dan mengalami sendiri kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh bersukacita dan berbahagia karena sungguh benar Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal hadir dalam dunia ini menyertai kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kiranya hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang terus berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Mengalami sendiri perjumpaan itu dalam hidup kami. Kami boleh menyaksikan tentang pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup umat-Mu. Sehingga banyak telinga dan mata melihat dan mendengar akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan hati terpanggil untuk turut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam setiap derap langkah kaki kami dalam dunia ini,
bersama dengan kami bersaksi akan kebaikan Tuhan, akan juru selamat yang hadir dalam dunia ini. Kami pun senantiasa melantunkan pujian kami untuk mengalahkan setiap apa yang ada dalam dunia ini yang menghimpit kehidupan kami. Pujian sorgawi, nyanyian sorgawi. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Natal di tahun ini meskipun berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi sukacita dan kebahagiaan semakin berkobar dalam hati kami. Memberikan semangat bagi kami untuk terus tetap bertahan dalam dunia ini dan juga terus melakukan hal yang baik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKE Getsemani Palangkaraya. Berkati setiap tiap keluarga yang lanjut usia, yang dewasa, remaja, pemuda, anak-anak bahkan yang ada dalam kandungan sekalipun. Diberkatilah kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kami dapat melakukan segala sesuatunya seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkati daerah kami, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Berkati para pemimpin kami. Berkati setiap orang yang ada di daerah ini. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Sinode, Majelis-majelis resort, Majelis-majelis jemaat, dan setiap jemaat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari hidup kami selanjutnya kepada Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam himpitan hidup, dalam duka cita, penderitaan, kesesakan, dan apapun yang mereka hadapi, yang hampir saja memudarkan sukacita dan kebahagiaan mereka. Mari Tuhan hadir merangkul mereka, sehingga sukacita dan kebahagiaan itu terus mereka rasakan karena Tuhan ada melawat kehidupan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang ada dalam sukacita, dalam kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Biarlah kami senantiasa bersyukur dan berserah kepada Engkau. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu seperti Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan ketika kami setiap hari menerima berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini, di hari Natal yang indah ini, kami berkumpul bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu merespon setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Melalui persembahan syukur ini agar dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap tangan kami yang memberi. Haleluya, amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang dengan sukacita kita berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Kami, Majelis Jemaat GKE Getsemani, mengucapkan Selamat Natal 2020. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita, dan Ia adalah Immanuel yang senantiasa pula menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.